udah dikasih note gitu masih bingung juga gitu. Nah, karena itulah kita sebelum menginjak untuk praktek studi kasus terkait dengan critical appraisal ini, adik-adik harus kita review kembali jenis-jenis penelitian itu apa saja supaya paham, maaf. Sampai di sini apakah kita perlu mengulas atau bisa kalau langsung juga tidak apa-apa kita membahas, atau perlu kita review dulu jenis-jenis penelitian ini apa bagaimana, atau kita bisa langsung menggunakan tools ini? Gimana Mbak Alfi? Kepala sukunya nih. Mungkin direview sebentar tidak apa-apa Bu. Enggak apa-apa ya. Jadi untuk catatannya metode penelitian itu harus diambil lagi, mari kita lihat lagi. Nah, ini yang dulu. Tak hapus ya. Jadi ini ada teman-teman yang dulu aktif itu. Karena itu kita akan mengingat kembali tentang desain penelitian, klasifikasi jenis penelitian, ya, sebelum kita menginjak pada critical appraisal. Untuk desain penelitian itu ada dua sebenarnya, intervensional dan observasional. Ada yang tahu intervensional dan observasional itu apa? Silakan adik-adik. Untuk intervensi ini tujuannya sebenarnya intervensional dan observasi itu ada intervensi atau tidak gitu loh sebenarnya. Jadi kalau observasional itu tidak ada intervensi. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Ada pasien COVID ya, ada pasien COVID. Kita ada obat baru nih, obat baru yang hadir gitu. Contohnya favipiravir gitu. Nah, sebelumnya pasiennya itu kan pertama kali COVID itu dia kan mendapatkan apa sih waktu itu? Ada asitromisin gitu nih, ada oseltamivir, seperti itu. Terus kemudian ada obat baru datang favipiravir. Jadi ada dua kelompok ini. Pasien A itu kita menggunakan standar obat yang berlaku saat itu pada tahun 2021 itu. Waktu itu asitromisin dan oseltamivir. Terus kemudian kelompok B kita obat yang kita rencanakan obat baru ya, yang kita rencanakan ingin gunakan pada pasien COVID. Jadi pasien A dapat obat standar, obat B kita berikan obat baru seperti itu. Nah, untuk yang seperti ini termasuk intervensional atau observasional adik-adik sekalian? Intervensional. Karena ada perlakuan ya, ada perlakuan. Di mana perlakuan ini adalah suatu terapi atau suatu tindakan di mana itu memberikan perubahan terhadap terapi standar, kurang lebih seperti itu. Jadi ada perlakuan di sana. Terus yang kedua, studi kasus yang kedua ini, ada penelitian yang ingin melihat yang namanya pengaruh varian gen. Yang melihat pengaruh varian gen pada sitokrom ya, sitokrom P450. Nah, untuk jadi tujuan penelitian ini adalah bagaimana sih
pengaruh varian genetik pada sitokrom P450 terhadap bioavailabilitas daripada obat, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk studi kasus yang kedua ini, pasiennya studi kasus yang kedua ini termasuk yang observasional atau intervensional. Saya ulangi, studi kasus yang kedua adalah peneliti memiliki tujuan ingin mengetahui variasi genetik sitokrom P450, yaitu yang berperan dalam metabolisme obat, dan peneliti ingin melihat bagaimana variasi gen sitokrom P450 ini terhadap metabolisme, terhadap bioavailabilitas daripada obat. Kira-kira ini observasional apa intervensional? Observasional. Kata kuncinya ada apa? Intervensional sama observasional adalah ada apa? Ada tidaknya perlakuan. Kalau studi kasus yang pertama tadi kita perlakuannya adalah pemberian obat baru. Studi kasus yang kedua kita tidak ada perlakuan sama sekali karena kita benar-benar pengen mengamati ya. Pengen mengamati apa yang terjadi di dalam tubuh pasien gitu. Nah, itu termasuk observasional. Seperti itu adik-adik sekalian. Ya, jadi kalau intervensional itu ada perlakuan, kalau observasional itu tidak ada perlakuan. Nih, ini seperti itu nggih. Jadi intervensional itu ada manipulasi. Ada manipulasi terhadap satu atau lebih variabel penelitian yang kemudian dipelajari efek perlakuan tersebut. Jadi intervensi itu apa? Adanya perlakuan terhadap subjek penelitian. Sedangkan observasional itu tanpa adanya manipulasi atau intervensi. Jadi adik-adik bisa semua. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa desain penelitian. Desain penelitian untuk yang observasional itu antara lain apa sih? Ada laporan kasus, ada case series, ada cross sectional, terus kemudian ada case control, ada cohort, ada meta analisis, sistematika review. Sedangkan intervensional itu kita bisa lakukan adalah uji klinis. Yang kita lihatnya biasanya di sana adalah pakai control trial. Nah, control trial itu mau di-randomize atau tidak kan gitu nanti. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, untuk uji klinis itu nanti kita harus tahu bagaimana sih dia meminimalkan yang namanya bias. Meminimalkan bias itu nanti harus ada yang namanya sampling. Nanti ada pertanyaan, apakah bagaimana sih dia bisa meminimalkan bias gitu. Terus kemudian samplingnya bagus enggak gitu, sudah di random apa enggak kayak gitu. Pakai apa dia ngerandom samplingnya, kurang lebih seperti itu. Ya. Ya, untuk intervensi biasanya ada grup A dan grup B. Terus itu ada pertanyaan nanti di sana, itu di randomize atau tidak? Ada dia double blind apa enggak? Kalau double blind itu apa sih double blind? Double blind itu pasiennya tidak tahu diberikan obat A atau obat B. Terus kemudian klinisinya juga tidak tahu, dokternya tidak tahu itu obat A atau obat B. Yang tahu yang itu yang tahu yang diberikan kepada subjek itu grup yang mana, obat yang mana, itu adalah penelitinya, kurang lebih seperti itu. Tujuannya apa sih double blind control trial? Tujuannya adalah kadang kalau mamanya dokter tahu itu mamanya atau pasien tahu itu merupakan obat perlakuan, maka dia akan memonitornya kadang lebih. Nah, hal ini ditakutkan akan menimbulkan bias. Jadi yang obat standar dia controllingnya biasa, yang obat perlakuan dia controlling lebih itu tidak boleh. Nah, karena itu bisa meminimalkan bias dalam hal ini. Ya, tidak bolehnya karena bisa mempengaruhi bias gitu. Cuman hal itu kadang sulit sekali. Jadi kalau memang itu double blind atau single blind atau tidak double blind gitu itu harus dikatakan dengan distated dengan baik di sana. Seperti itu. Nah, kemudian cara random. Random itu ada banyak sekali gitu. Nah, itu benar-benar dia ngerandomnya dengan cara apa? Itu harus terstated adik-adik. Jadi ada simple random sampling, terus kemudian ada systematic random sampling, terus kemudian ada cluster
cluster sampling, ada stratified random sampling, dan sebagainya. Intinya adalah dia randomnya pakai apa, itu harus terstated. Ya, dia pakai tabel random atau bagaimana gitu. Itu harus terstated di dalam artikelnya. Jadi kita harus pastikan memang yang disampling itu adalah benar-benar random, kurang lebih demikian adik-adik sekalian. Atau dia bukan random. Bukan random berarti apa? Non probability sampling. Seperti itu. Nah, untuk observasional kadang tidak menggunakan random sampling, tapi pakai non probability sampling. Nah, non probability sampling itu adik-adik juga harus tahu, ya. Itu kan ada consecutive sampling, ada confidence sampling, ya. Ada judgmental sampling atau purposive sampling, itu harus tahu gitu. Dan masing-masing itu ada kelebihan dan kelemahannya, seperti itu adik-adik sekalian. Ada contohnya yang convenience sampling itu. Convenience sampling itu adalah cara yang mudah ya, yang mudah untuk dilakukan, namun juga paling lemah karena jadi untuk yang convenience sampling itu adalah dia memilih subjeknya. Terus dalam jangka waktu mamanya 3 bulan. Cuman pada saat dia nggak datang ke rumah sakit tersebut atau dia pengen cuti, maka dia nggak diambil. Itu nggak boleh juga gitu ya. Atau dia memilih subjek yang kira-kira bisa yang lebih nyaman dia diajak bicara. Contohnya gini, ada pasien gitu ya, ada pasien yang kelihatannya orangnya suka marah-marah gitu, atau kelihatannya sulit gitu secara wajah gitu ya. Ini ada orang yang senyum-senyum, maka dia memilih yang ibunya kelihatannya ramah, ya. Padahal enggak boleh seperti itu. Harusnya semua pasien adalah dianggap sama. Kalau memang dia menolak, maka dan tidak mau tanda tangan inform consent, maka dia berarti tidak jadikan sampel. Itu masih enggak apa-apa. Yeah. Jadi bukan karena judgement kita bahwa pasiennya itu kelihatannya susah nih kita nggak mau ini itu enggak boleh demikian adik-adik sekalian. Yeah. Jadi adik-adik harus tahu kalau mamanya pasiennya itu adalah kalau artikel yang merupakan randomized control trial itu cara randomnya seperti apa. Jadi harus terstated dia menggunakan tabel random atau bagaimana. Sedangkan untuk yang observasional kadang bukan randomized tapi non probability sampling. Apakah dia menggunakan consecutive sampling, apakah convenience sampling atau purposive sampling gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau sebenarnya paling bagus di antara ketiga non probability itu adalah consecutive sampling gitu ya. Jadi kalau yang consecutive sampling itu dia akan memilih semua subjek adalah diperlakukan sama, terus kemudian dia akan dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kalau convenient tadi yang saya katakan seperti tadi. Nah, kalau judgmental atau purposive, dia memilih responden yang dikira adalah yang dia akan nyaman lebih mudah membantu peneliti. Jadi ada tendensius lah dalam purposive sampling atau judgmental sampling. Jadi itu mempunyai kelemahan yang demikian. Karena itu sebenarnya lebih bagus menggunakan consecutive sampling untuk non probability sampling ya untuk yang observasional. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Karena nanti adik-adik akan mengambil kesimpulan bahwa penelitiannya itu bagus enggak sih desainnya dan hasilnya fair enggak gitu, biasnya tinggi atau tidak, seperti itu. Jadi tidak ada skor di dalam critical appraisal, adik sendiri yang akan menentukan bahwa ini penelitiannya bagus atau tidak. Itu yang akan kita latih hari Jumat ya, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan atau bingung tentang sampling? Kayaknya nanti harus latihan ya. Kalau nggak latihan bingung ya. Ya udah. Nanti sambil dibuka bukunya aja. Nah, ini untuk skema dimensi waktu adik-adik sekalian. Penelitian observasional itu
kadang tidak bilang dia itu cohort, tidak bilang itu case control dan sebagainya. Jadi dia cuma cerita. Dari cerita itu adik-adik harus mengira-ngira ini pasiennya adalah observasional atau apa gitu nih. Terus observasional tuh masuknya apa kan gitu nih. Nah, itu adik-adik harus tahu gitu. Karena nanti tools critical appraisal-nya akan berbeda. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, di sini mungkin ada yang bisa menerangkan tentang cross sectional, terus kemudian ada cohort gitu dan case control. Silakan adik-adik. Ya, silakan adik-adik sekalian. Ada yang bingung? Atau saya terangkan dulu? Ya. Diterangkan dulu, Bu. Masih bingung. Oh ya, ya. Oke. Ini adalah, jadi ini seperti past tense, pasti apa? Tenses itu ya. Ada masa lalu, ada sekarang gitu, sama masa depan, future gitu nih. Seperti ini. Nah, adik-adik harus tahu nih, itu penelitiannya bagaimana. Kalau cross sectional, maka dia hanya dia tidak akan mengikuti gitu ya. Dia intinya pasien dengan periode waktu tertentu hasilnya seperti apa gitu. Itu dia ambil datanya. Jadi ini sebenarnya skema dimensi waktu itu mewakili bagaimana dia itu pengambilan datanya gitu nih. Jadi kalau cross sectional intinya adalah dia pengambil datanya adalah pada saat tertentu, entah itu di masa lalu ataupun di di sekarang gitu. Jadi cross sectional intinya adalah dia pengambilan waktu pada saat tertentu. Jadi intinya adalah ada saat tertentu gitu ya, cross sectional seperti itu. Ya, paham sampai di sini? Jadi cross sectional itu hanyalah pada saat tertentu. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, berbeda dengan yang namanya cohort dan case control. Kalau case control, ini kenapa panahnya ke belakang? Jadi pada sekarang ini, adik-adik sudah tahu ya, yang saya berikan garis kuning ini, kita tahu nih, pasiennya sakit apa. Ya, contohnya pasien sudah terkena efek obat tertentu atau pasiennya sakit apa. Contohnya adalah pasien terkena yang gampang ya, anemia gitu. Pasien yang terkena anemia gitu. Nah, pasien yang terkena anemia ini sebabnya apa gitu. Jadi nanti adik-adik akan ada kelompok kasusnya adalah pasien yang terkena anemia gitu ya. Jadi terus kemudian contohnya pasien kanker semua kena anemia itu apa enaknya ya contohnya. Oh, ini aja hipertensi aja. Pasien hipertensi nih. Pasien hipertensi. Kita pengen lihat pasien hipertensi ini kok sering batuk gitu ya. Sering batuk. Terus jadi kita ambil kelompok nih, pasien hipertensi yang batuk sama yang tidak batuk. Pasien yang batuk itu kita sampaikan itu adalah pasien apa? Pasien pasien kasus gitu. Jadi kelompok kasus adalah pasien yang menderita batuk. Nah, kemudian pasien yang tidak batuk, hipertensi tidak batuk masuk ke kelompok kasus. Kemudian kita ikuti dia ke belakang. Nah, sebabnya apa tuh sebenarnya? Pasien yang hipertensi nih. Pasien hipertensi ini yang menderita batuk itu sebabnya apa? Nah, kita telusuri ke belakang. Akhirnya kita tahu sebabnya bahwa pasien yang batuk itu adalah menggunakan ACE inhibitor.
pasien yang tidak batuk menggunakan ARB, kurang lebih demikian. Nah, desainnya adalah pasien yang sudah tadi kita tahu pasien yang sudah terkena kondisi tertentu, contohnya pasien hipertensi yang batuk, kelompok perlakuan atau kelompok kasus, terus kemudian kelompok kontrolnya adalah pasien hipertensi yang tidak batuk, kita runut ke belakang untuk mencari sebabnya. Untuk mencari sebabnya, dia itu sebabnya karena apa gitu. Sebabnya karena apa? Dia itu menderita batuk gitu. Jadi kalau kita metodenya kita telusuri ke belakang dari efek kausa, ini namanya adalah case control. Seperti itu adik-adik sekalian. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Jadi sekali lagi ini adalah kita sudah tahu efek ya. Efeknya ada di sini. Seperti itu. Dari efek kita telusuri ke belakang untuk mengetahui yang namanya kausanya. Itu adalah case control. Nah, ini berbeda dari yang namanya cohort gitu ya. Kalau cohort itu kita adalah sedikit berbeda ya. Kita lihat kalau cohort itu kita pengen tahu gitu ya, bagaimana efek perlakuan terhadap bagaimana efek sesuatu hal, apa sih efek terhadap perlakuan, kurang lebih seperti itu. Jadi ini efeknya tetap di depan. Terus kemudian kita di sini adalah kita lakukan perlakuan. Jadi yang kita garis hijau di sini akan ada dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini adalah kelompok perlakuan. Ya, kelompok perlakuan. Jadi kita pengen tahu nih, pasien hipertensi yang kita berikan ACE inhibitor. Efeknya apa? Ya, efek yang kita mau lihat mau terserah sih, mau efek terapeutik atau efek samping. Anggap saja kita pengen lihat efek samping. Terus kelompok B itu kita pengen adalah ARB gitu, angiotensin reseptor blocker gitu. Jadi yang A itu ACE inhibitor contohnya adalah captopril, ARB ini contohnya adalah candesartan, valsartan seperti itu. Nah, ini kita ikuti nih. Kita ikuti efeknya ke depan. Jadi kita follow up pasien tiap periodik waktu untuk melihat apakah terjadi efek sampingnya apa saja. Ternyata setelah kita ikuti periodik waktu, kita akan lihat ternyata efek samping yang menonjol terhadap penggunaan ACE inhibitor adalah batuk. Dan ini tidak ditemukan pada pasien ARB. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk desain yang seperti itu namanya adalah cohort. Sampai di sini paham? Yeah. Jadi kalau yang case control itu kita mulainya dari efek, tapi kalau cohort kita mulai dengan perlakuannya, terus kemudian kita mengikuti efek ke belakang. Nah, untuk kita lihat di sini, cohort itu ada dua, ada cohort retrospektif dan cohort prospektif. Ini apa? Cohort retrospektif itu kita melihat data rekam medis ini. Kita lihat rekam medis. Jadi rekam medis mungkin adalah Januari tahun 2022. Sekarang adalah Maret tahun 2022. Jadi pasien yang memakai obat hipertensi pada Januari tahun 2022 kita ambil rekam medis, kita seleksi pasiennya, kita ikuti datanya nih dari sekarang sampai sekarang. Nah, efeknya bagaimana gitu. Nah, itu namanya cohort retrospektif karena awal mulanya adalah di masa lalu. Nah, berbeda dengan yang namanya cohort prospektif. Jadi sekarang bulan Maret tahun 2022
ini kita bagi 2 kelompok, yaitu kelompok apa? Kelompok inhibitor dan kelompok ARB. Kemudian kita ikuti sampai ke masa depan, yaitu 3 bulan kemudian. Sampai bulan Juni, pasiennya gimana? Apakah ada yang menderita batuk atau tidak? Nah, untuk desain yang seperti itu namanya adalah cohort prospektif. Seperti itu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Dengan demikian maka adik-adik akan paham nanti menentukan critical appraisal-nya menggunakan desain apa. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, ada yang namanya meta-analisis gitu. Nah, meta-analisis ini adalah suatu penelitian kuantitatif gitu yang menggunakan angka-angka dari metode statistik yang dia menggabungkan dengan berbagai penelitian. Ini mungkin saya terangkan dengan ini saja dulu adik-adik sekalian. Oke, jadi untuk sistematika review ini terlalu kecil ya. Sebentar. Ini saya besarkan. Untuk sistematika review dan meta-analisis, kita pasti harus menggunakan flowchart. Flowchart yang diakui dunia adalah yang namanya Prisma flowchart, adik-adik sekalian. Nah, Prisma flowchart itu apa? Ini karena COVID-19. Jadi kalau pada mahasiswa yang tidak bisa melakukan penelitian di lab, kita sarankan menggunakan penelitian sistematika review atau meta-analisis. Ini adalah tingkatannya adalah baik ya, bisa digunakan untuk skripsi dan banyak diterima di jurnal-jurnal untuk publikasi. Nah, untuk sistematika review ini dan meta-analisis itu adalah kurang lebih seperti ini adik-adik. Jadi ada tahapan ya, kalau adik-adik melihat bagaimana prosesnya, yaitu ada tahapan yang namanya identifikasi. Sebentar. Ada tahapan adalah identifikasi, ada tahapan screening, ada tahapan included. Ini apa? Identifikasi itu gini adik-adik sekalian. Jadi kan adik-adik kemarin kan sudah tahu yang namanya PICO ya. PICO kan udah tahu ya. Nah, sebentar. Saya terangkan dulu. Izin saya keluar dari sini dulu. Nah, kita kemarin kan sudah tahu yang namanya PICO ya adik-adik. Ada population gitu ya. Ada intervention, control, comparison sama outcome gitu. Dari PICO itu adik-adik kan nanti akan menentukan keyword toh. Ya. Nah, keyword. Nah, keyword PICO ini dari mana diturunkan? Dari tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian adik-adik itu diturunkan menjadi keyword. Jadi kita belajar waktu PIO kemarin, itu kan ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kan seperti rumusan masalah ya. Dari rumusan masalah itu adik-adik harus tahu yang namanya sebenarnya kita akan membuat keyword. Nah, langkah membuat keyword itu adik-adik harus bisa membreakdown sebenarnya. Subjeknya apa sih, populasinya apa, terus kemudian kelompok intervensi atau kelompok comparison apa, outcome-nya apa gitu. Atau adik-adik pakai PICO yang lain, yaitu population-nya apa, interest-nya apa, konteksnya apa, itu boleh. Nah, langkah dalam membuat tujuan ini, untuk membuat keyword yang bagus, kita harus bisa membreakdown dengan yang namanya PICO. Seperti itu adik-adik sekalian. Kemudian akhirnya bisa adik-adik melakukan keyword. Nah, keyword yang adik-adik udah identifikasi, adik-adik akan searching nih ke database. Database-nya apa gitu nih? Database-nya apa? Yang biasa kita pakai itu PubMed, Scopus, gitu. Nah, ini sudah dilanggankan oleh UNS adik-adik sekalian. Nanti adik-adik pakai SSO gitu nih. Pakai SSO, nanti coba tanya sih sama dari UNS. Kalau kami dosen, kami menggunakan SSO, kami register gitu, kita bisa gunakan untuk, kalau yang di kampus kan langsung ya, pakai internet kampus itu otomatis. Nah, kalau yang di rumah remote learning itu harus register dulu adik-adik. Untuk lebih jelasnya silakan nanti tanya ke perpustakaan. Terus kemudian dari Scopus ada Science Direct. Gitu.
Ini juga sudah dilanggankan oleh perpustakaan adik-adik untuk UNS. Terus kemudian ada lagi namanya clinical key, Emerald. Ini sudah dilanggankan. Nah, clinical key Emerald itu selain pakai kayak enggak SSO ya, itu ada password sendiri. Nah, setiap tahun itu diperbarui. Nanti silakan adik-adik tanya ke perpustakaan pusat apa sih password untuk database yang dimiliki oleh UNS gitu. Terus kemudian ada ProQuest gitu. Boleh adik-adik pakai yang mana? Nih. Terus kemudian kalau Google boleh, tapi harus Google Scholar, nggak boleh Google Google yang biasa itu nggak boleh ya, karena Google Scholar ini Google yang untuk akademisi. Kurang lebih demikian adik-adik. Nah, untuk sistematika review itu harus minimal adalah memilih dua database, kurang lebih seperti itu. Nah, di sana kenapa ini bagus? Nah, nanti adik-adik akan mendapatkan artikel gitu. Nah, dengan database itu biasanya kan adik-adik kalau searching halaman berapa sih? Halaman pertama aja tuh yang dilihat. Nah, jujur ya kan pasti halaman pertamanya. Nah, kalau di dalam sistematika review, mamanya adik-adik ketemu nih di PubMed. Ada 10 pages. Satu pages itu ada berapa? 20 artikel biasanya. Berarti adik-adik ketemu berapa? 200 artikel. Terus kemudian ada adik Scopus. Ada berapa? Ada 5 pages. Satu pages berapa? Ada 20 artikel. Jadi adik-adik ketemu di Scopus berapa? 100 artikel. Nah, nanti di sistematika review, adik-adik harus mencantumkan bahwa total adik-adik yang ketemu itu berapa? Total awal yang retrieve ya, itu adalah 300 artikel. Nah, ini boleh nggak dibaca semua? Nggak boleh. Ini harus dibaca semuanya adik-adik sekalian. Nah, untuk adik-adik nanti men-screening dan juga mengincludekan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ingin adik-adik inginkan. Contohnya adik-adik pengen apa sih? Metodenya cuma RCT aja boleh gitu ya. Terus yang bahasa Inggris aja boleh gitu. Terus kemudian kita pengen yang tujuannya apa sih? Pasien dengan gagal jantung itu boleh gitu ya. Intinya dengan kriteria inklusi eksklusi. Kalau adik-adik pengen mempelajari ini, kita akan boleh detail, cuman kita tidak mengarah ke sana untuk saat ini. Oke. Nah, biasanya sih Pak Sabtono nanti untuk antara semester 5, 6 dan ke-7 biasanya ada pelatihan. Ada pelatihan untuk mahasiswa yang mau mengambil skripsi, di mana pelatihannya itu akan mencakup yang namanya reference manager yaitu Mendeley. Terus yang kedua adalah dengan sistematika review ini adik-adik sekalian. Karena ini sebagai alternatif riset bagi mahasiswa yang tidak bisa ke lab seperti itu. Ke lab ataupun ke rumah sakit atau ke center-center yang dia memang mau bisa melakukan penelitian secara mandiri, bukan in silico ya. Nah, ini adalah penelitian in silico. Nah, untuk yang sistematika review, ini kita masuk ke sini. Jadi nanti adik-adik ada tahap identifikasi. Identifikasi itu nanti akan ada yang nama ini. Dia teridentifikasinya dari database itu ada berapa gitu ya. Ada berapa jumlahnya gitu. Nah, itu kalau ketemu 300 harus ditulis 300. Nah, kemudian adik-adik bisa mengeksklusi. Nah, dieksklusi before screening dengan apa? Dengan yang namanya duplikasi. Nah, duplikasi itu bisa kita kita reject ataupun hal-hal yang lain yang umpamanya tidak sesuai dengan standar kita, bukan RCT atau apa gitu ya. Itu bisa kita duplikasi di sana. Nah, di Mendeley itu adik-adik. Nah, contohnya Scopus sama tadi kita pakai PubMed gitu ya. Itu di Mendeley itu sudah ada sistem ya, sudah ada sistem rasanya untuk mengeksklusi gitu. Rasanya demikian. Jadi kita nanti pakai bantuan Mendeley daripada manual. Ada lagi sebenarnya sistem yang lain tuh kita belajar nanti aja antara peralihan semester 6 dan ke-7. Nah, untuk ini nanti ada yang selanjutnya setelah tadi duplikasi kita
kurangkan, kita ada yang namanya record screen, jadinya berapa. Nanti kita eksklusi lah, eksklusinya apalah, intinya seperti itu. Nah, akhir-akhirnya adik-adik cuma mendapatkan berapa? 10 artikel atau berapa gitu. Ini terakhir demikian. Nah, untuk sistematika review itu datanya kita deskriptifkan aja, apa yang ada kita deskriptifkan. Nah, kalau meta analisis itu adalah data yang ada kita kumpulkan. Makanya terakhir kita ketemu berapa? 20 artikel. Dari 300 kita ketemu 30 artikel. Nah, 30 artikel ini apabila outcome-nya sama, subjeknya dengan karakteristik yang sama, maka kita bisa jadikan satu. Itu ada caranya kita gabungkan artikel dari beberapa penelitian itu kita bisa jadi satu. Seperti itu adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau penelitian mandiri, ketemu mamanya 50 orang, itu udah bagus ya. 50 orang itu udah banyak dan susah kadang. Nah, kita kan pengennya populasi yang besar, berapa? 1000 pasien lah. 1000 pasien kan susah ya kalau kita sendiri. Nah, kita kumpulkan dengan penelitian-penelitian yang lain yang karakteristik hampir sama, identifikasi luaran juga hampir sama. Nah, akhirnya kita kumpulkan dari 20 artikel itu tadi, termasuk mulai pihak kita sendiri juga boleh, itu kita gabungkan, terus kemudian kita olah datanya. Nah, itu tadi nanti benar-benar tidak itu dia bermakna secara statistik dengan populasi yang lebih besar. Itu kita bisa lakukan dengan meta analisis adik-adik. Nah, adik-adik tahunya dia sistematika review atau meta analisis bagaimana? Jadi judul artikel itu biasanya harus ada titik 2 sistematika review meta analisis. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Jadi kalau pengen tahu dia sistematika review atau meta analisis, setelah judul harus ada keterangan bahwa itu adalah sistematika review atau meta analisis. Nah, untuk yang RCT, yang cohort, yang observasional lainnya, itu tidak ada ketentuan demikian. Jadi untuk yang sistematika review dan meta analisis, kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari judul itu harusnya untuk peneliti yang baik dan jurnal yang kredibel itu mempersyaratkan harus ada tulisan titik 2 sistematika review. Atau meta analisis. Bedanya apa? Kalau sistematika review saja, maka dia data yang kita ambil dari screening, included dan sebagainya ini kita deskriptifkan saja. Namun apabila kita sudah mengolah secara statistik, datanya itu kita gabungkan menjadi satu, itu namanya meta analisis. Seperti itu, adik-adik sekalian. Nih, paham ya? Oke, ya. Nah, ini kadang juga adik-adik kadang bingung ini, deskriptif dan analitik ya. Ini saya nggak inilah gitu. Kita tadi sudah bisa membedakan ya, apa namanya, meta analisis, sistematika review, observasional, random control trial gitu kita sudah tahu. Nah, dari sini adik-adik ini akan tahu juga sebenarnya klasifikasi jenis penelitian itu sebenarnya ada banyak sekali. Nah, ingin saya sampaikan tadi ada desain khusus ya. Desain khusus itu adalah tadi uji diagnostik, uji kesintesaan atau survival analysis gitu ya. Terus kemudian ada lagi farmakoekonomi seperti itu adik-adik. Nah, ini kadang pada critical appraisal tools itu berbeda. Itu berbeda toolsnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan lagi untuk ini apa namanya, penelitian deskriptif dan analitik gitu. Itu bedanya apa gitu? Ada yang tahu enggak deskriptif dan analitik bedanya apa? Ini kadang bingung gitu. Ya, deskriptif dan analitik itu bedanya apa ya? Ini kadang juga ada kata-kata di sana gitu. Bedanya apa? Ada yang bisa membantu? Deskriptif dan analitik itu bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau mean, median, persentase gitu, mean, median, rentang gitu, persentase gitu, itu masuknya di deskriptif atau analitik? Itu juga hitung-hitungan gitu.
Ada yang tahu? Nah, ini sebenarnya ada kata kuncinya adalah ada tidaknya hubungan antar variabel gitu nih. Jadi sebenarnya kalau kita cuma min, median, rentang itu kan kita tidak membicarakan dia ada punya hubungan atau tidak gitu nih. Maka itu masuknya adalah deskriptif adik-adik sekalian. Jadi jangan berpikir kalau kita sudah menggunakan SPSS, jadi min, median, rentang itu bisa pakai SPSS juga gitu, meskipun kita bisa pakai Excel, kalkulator gitu ya. Jadi kadang teman-teman masih berpikir kalau kita pakai SPSS, semua hitungan yang keluar dari SPSS itu pasti analitik. Tidak. Jadi kalau cuma min, median, rentang gitu, itu masuknya deskriptif gitu. Nah, kalau analitik apa? Itu menjelaskan ada hubungan antar variabel. Itu contohnya apa gitu? Contohnya ini loh yang kita bicarakan kemarin itu. Kita kan sudah bicarakan kemarin ya. Ini yang tahu nggak? Izin habis. Ya, ini. Jadi ini yang kita bicarakan kemarin ini adik-adik sekalian. Jadi apabila dia berhubungan, contohnya tujuan penelitiannya untuk menentukan perbedaan antar kelompok, berarti kan uji komparatif. Terus kemudian tujuannya untuk menentukan apakah ada asosiasi antara faktor A dan faktor B gitu. Y. Terus kemudian apakah ada pengaruh gitu antara variabel A, B, C, D terhadap outcome. Nah, itu kalau ada kata-kata ke sana, terus kemudian ada uji-uji statistik, contohnya t-test, one way ANOVA, multivariat, dan sebagainya, itu maka masuknya kemana? Masuknya ke analitik, adik-adik sekalian. Jadi kalau analitik itu menjelaskan ada hubungan antar variabel, gitu. Ya, seperti itu adik-adik sekalian. Paham sampai di sini? Yeah. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya, jadi kalau dia memang menstated ya, maksud saya gini, kalau penelitinya itu tadi menstated bahwa dia itu adalah analisanya deskriptif, ya enggak usah dicari yang namanya p-value dan sebagainya, ya enggak akan ada. Gitu, ya adik-adik sekalian. Jadi nanti kan ada pertanyaan, apakah ada confidential interval gitu. Terus adik-adik kan bilangnya tidak gitu ya. Nah jelas tidak ada lah gitu. Nanti karena kalau mamanya kebanyakan hasilnya jelek, maka kita akan reject gitu jurnalnya seperti itu. Nah kalau contohnya tadi kita jawab bahwa jurnal itu tidak lengkap, tidak ada confidential interval, nggak ada p-value gitu nih. Nah, jelas nggak ada toh. Mau namanya penelitiannya deskriptif gitu. Mau kita cari dari mana nggak ada gitu. Jadi kalau dia bilang stated-nya adalah penelitiannya deskriptif. Contohnya sistematika review ya pasti cuman deskriptif gitu intinya. Ya, karena ya itu, makanya kita nggak akan mungkin ketemu p-value atau confidential interval. Nah, kalau dia penelitiannya analitik, baru kita ada yang namanya p-value confidential interval. Seperti itu adik-adik sekalian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Ya. Oke, jika tidak, maka kita akan masuk kepada sign. Adik-adik nanti silakan membuka sign-nya. Silakan dibuka-buka, dipelajari. Nanti hari Jumat kita akan ada dua gitu ya. Satu randomized control trial, satunya lagi kalau nggak cohort ya case control. Intinya adalah yang mewakili observational study, yang satunya mewakili interventional study. Itu yang akan kita lakukan hari Jumat adik-adik sekalian. Nah, di sini adik-adik akan mendapatkan nanti artikel. Nanti akan saya berikan suatu pertanyaan, terus kemudian jadi tujuan penelitian lah seperti itu, atau pertanyaan dari klinisi atau pertanyaan dari Anda sendiri. Terus kemudian adik-adik menemukan jurnal. Nah, artikel atau jurnal itu adik-adik akan seleksi apakah benar artikelnya itu sahih atau tidak gitu ya, kredibel atau tidak gitu. Itu yang adik-adik harus simpulkan apakah dia bagus atau tidak, bisa dipakai atau tidak, intinya seperti itu. Nah, ini ada beberapa ini ya, ini control trial, ini cohort.
Terus kemudian ada lagi yang namanya case control. Mana ya case control? Oh, potong ya sebentar. Yeah. Mari kita bahas satu-satu nih. Nah, di sini cohort adik-adik sekalian. Ini coba saya panjangkan. Nah, ini kita bisa baca bersama. Kelihatan nggak sih? Potong ya. Nah, ini ada ada beberapa pertanyaan adik-adik. Kira-kira yang nggak bisa yang mana nih? Silakan, monggo dibaca. Jadi biasanya nanti akan ada adik-adik nanti ada kok guidance. Nanti silakan dibaca ya, dibaca notes-nya. Silakan adik-adik pelajari. Nanti hari Jumat kita bahas bersama. Jadi di sana adik-adik akan mempelajari di sini. Contohnya pertanyaan pertama, apakah tujuannya itu jelas atau enggak? Jadi the study address appropriate and clearly focused question or not gitu. Jadi adik-adik nanti akan melihat pertanyaannya jelas nggak sih gitu. Terus kemudian dari sini nanti adik-adik juga akan melihat gitu, contohnya seleksi subjek. Terus dari subjeknya itu akan two groups yang diseleksi dari populasi itu jelas enggak gitu, itu comparable enggak sih gitu dari aspek, jadi bagaimana kriteria dia inklusi eksklusinya sama enggak antara dua grup tersebut, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian dan ini berapa jumlah sampelnya, kurang lebih seperti itu ya. Ini terkait dengan bagaimana ininya ya, seperti itu. Nah, ini cara pembagian dari kelompoknya benar enggak gitu. Seperti itu adik-adik sekalian. Terus kemudian ini juga outcome-nya gitu ya. Outcome-nya gimana? Terstated dengan jelas atau tidak gitu. Outcome-nya terstated dengan jelas tidak itu. Jadi biasanya harus ada, kita kan kalau skripsi nanti ada definisi operasional gitu ya adik-adik sekalian. Itu outcome-nya harus jelas di sana. Nah, itu jelas nggak di outcome-nya? Kalau dia tidak terstated dengan jelas, mungkin ya kita reject aja lah gitu jurnalnya. Nah, kalau itu terstated dengan jelas. Terus kemudian kalau sudah jelas, itu dia blind nggak dia gitu. Blind tadi kan kita sudah cerita ya. Terus kemudian ada lagi nggak dia?
Ya, terus kemudian confounding. Confounding itu faktor perancu. Confoundingnya dia jelaskan enggak? Terus bagaimana dia mengeliminir confounding itu? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada statistik analysis. Dia sebenarnya kalau nanya aja, statistik analysis untuk yang sign ini lebih sederhana, cuma ditanya seperti ini. Nah, kalau yang Cochrane, NIH, dia lebih detail lagi gitu, nggih. Nanti makanya kita memilih sign ini karena dia lebih sederhana. Jadi untuk sign ditanya confidence intervalnya ada nggak dia gitu. Nah, kalau dia deskriptif ya jangan harap ada confidential interval gitu ya adik-adik sekalian, karena itu saya tadi sampaikan seperti itu. Nanti adik-adik merated sendiri, terutama untuk biasnya, confounding faktor, cara menyeleksi sampel dan sebagainya. Dia bagus nggak sih gitu. Nah, terus kemudian ini ada taking into account the clinical consideration, your evaluation of the methodology used and statistical power of the study. Do you think is it clear evidence and association between exposure and outcome? Jadi kita tadi kan kita lihat studinya bisa mengeliminir bias atau tidak. Terus kemudian dari hasil statistik dan metodologinya itu tadi bisa menggambarkan nggak antara exposure tadi yang kita perlakuan awal tadi ya, terus kemudian outcome atau efeknya jelas enggak gitu. Terus kemudian ada pertanyaan yang ketiga untuk assess apakah jurnal itu sesuai dengan grup targeted pasien Anda atau tidak gitu. Jadi kalau bisa nanti ada bisa digunakan jurnalnya itu. Nih, seperti itu adik-adik sekalian. Contohnya kita pengen spesifik gitu ya, pengen spesifik untuk pasiennya kita. Contohnya celecoxib aja. Celecoxib itu sebenarnya cukup kontradiktif. Data untuk pasien Asia dan pasien Eropa itu berbeda. Pada pasien Eropa itu dia cardiovascular eventnya itu lebih ternyata dibandingkan pada pasien Asia. Nah, kita kan bingung nih. Nah, saat jurnal kita mau gunakan nggak sih pada pasien kita? Akhirnya kita pilih nih jurnal. Coba sih jurnal-jurnal untuk pasien Asia. Ternyata celecoxib itu kardiovaskulernya lebih rendah dibandingkan yang Kaukasia. Jadi kita bisa memilih pada pasien dengan celecoxib itu, masa kita bisa aplikasikan pada pasiennya kita, kurang lebih demikian. Karena kardiovaskular eventnya memang ada, cuman dia lebih rendah daripada pasien Eropa. Nah, seperti itu adik-adik sekalian contohnya. Ini mesti bingung, tapi hari Jumat insya Allah jelas. Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu untuk yang cohort. Karena itu saya sampaikan kayaknya lebih bagus praktek deh gitu. Ya. Terus kemudian ini adalah RCT adik-adik sekalian. Ya. Untuk RCT juga kurang lebih hampir sama kayak tadi tentang tujuannya jelas enggak gitu. Terus kemudian yang saya berikan semua di sini yang warna hijau ya, saya berikan warna hijau. Ini semua adalah bagaimana sih dia menseleksi pasien dalam 2 grup kurang lebih seperti itu. Bagus enggak gitu. Nah, akhirnya kita bisa menyimpulkan kalau yang di RCT ini kan harus benar-benar dia randomize-nya kayak apa sih gitu. Itu harus jelas di sana. Pertanyaannya juga sama nanti bahwa apakah studinya bagus dalam meminimalkan bias. Terus yang kedua bahwa efek yang diberikan atau efek yang nampak itu dari hasil intervensi itu adalah benar-benar bagus secara statistiknya. Ya, seperti itu adik-adik. Dan akhirnya dari jurnal yang Anda ambil itu benar enggak sesuai dengan pasien yang Anda tangani saat ini. Seperti itu adik-adik sekalian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ngeblank atau enggak ini? Kok enggak ada pertanyaan sama sekali? Yeah. Oke, ini sebentar lagi kita tutup ya. Sebelum kita tutup, kita on cam dulu semuanya adik-adik sekalian.